Wijaya ngawasaan 2/3 dunia 13 abad langkung lamina nyong colana generasi baheula nu mawa robahna peradaban manusia wibawa umat nu mawa komara ngagimirkeun musuh nu rek ngaruksak nagara hayudak harapan nu nyata tinggalkeun aturan jieunna manusia nu mata karuksak nu mawa cilaka jalankeun syariat Islam sagem leungah wangun khilafah Rusiana hayudak harapan nu nyata tinggalkeun aturan jieunna manusia nu mata karuksak nu mawa cilaka jalankeun syariat Islam sagem leungah wangun khilafah Rusiana nyong colana generasi baheula nu mawa robahna peradaban manusia wibawa umat nu mawa komara ngagimirkeun musuh nu rek ngaruksak nagara hayudak harapan nu tinggalkeun aturan jieunna manusia nu mata karuksak nu mawa cilaka jalankeun syariat Islam sagem leungah wangun khilafah Rusiana hayudak harapan nu nyata tinggalkeun aturan jieunna manusia nu mata ngaruksak nu mawa cilaka jalankeun syariat Islam sagem leungah wangun khilafah Rusiana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa Royal TV anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, pangsono deui sareng Mang Aswan di Jomantara dina acara ngabuburit di Tatar Sunda. Sapertos biasa Mang Aswan ngabewarakeun yen salami sasasih di bulan Ramadan. Royal TV baris ngajomantara ngabuburit di Tatar Sunda. Nyata nyarangan palawargi sadayana etang-etang naon namina teh nyarangan dina anggoning mapag buka saum ya.
Palawargi oge tiasa jabung tumalapung sareng Mang Aswan di dia di Jomantara bade masihan komentar, pertarosan, atanapi bade naon lah ngiring uyub di acara ngabuburit Tatar Sunda, mangga di atas ku Mang Aswannya. Manco terus di Royah TV ngaji ngarti ngahiji namun satu acan Mang Aswan ngaguar naon wae anu bade dibahas di Gunung Catur dina sonten ayeuna bade aya nu ngalangkung rasakdap. Pamirsa Royah TV anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah upami aya dina kaayaan sehat tur walafiat, anu di kalerna, anu di kidulna, boh anu di wetana. Eta nu teu oleh ku Mang Aswan diperdih ka Gusti Nu Maha Suci, sangkan urang sadayana tina kaayaan sehat walafiat, oge urang tina kaayaan kenging pituduh ti Allah Subhanahu wa taala. Oke teh hilap tantosna dina sasi Ramadan nya tos dinten ka genep panginten nya. Mudah-mudahan ibadah ibadah saum kita ku Allah Subhanahu wa taala ditampi, oge ibadah-ibadah anu sanesna oge ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Pamirsa Royah TV dina acara ngabuburit di Tatar Sunda dinten ayeuna, sonten ayeuna mang bade Gunung Catur perkawis nya istilahna mah moal ngajual anu jauh, mang bade ngobet anu deet nyata. Sepertos anu parantos diuningakeun dina iklan-iklan di sosial media nyata berkaitan dengan remaja. Waduh, kemarin tentang pemuda, ayeuna tentang remaja, yaitu temanya remaja dengan Islam remaja tampil beda. Waduh, ini luar biasa. Jadi dengan Islam itu bisa tampil beda. Islam masuk aya kan menang teh ngagaya kan gitunya. Pek ngagaya mah ngantong loba gaya. Pamirsa Royah TV sekali deui nu bade ngiring jabung tumalapung mangga pada masihan pertarosan komentar di kolom chat mangga oke tong hilapnya supados Royah TV ngaji ngarti ngahiji nyong colang teras di like, subscribe, and kasih komentar ya, di share. Oke, tema besar kita hari ini Mang Aswan ngasih tahu bahwa Royah TV ngangkat tema besar ini Ramadan bulan barokah jendela memahami Islam kafah. Di studio Parantos Sumping iya mah tamu matuh saras namanya saya mah anu parantos biasa sampai di Royah TV berkaitan dengan masalah remaja Kang Zulham. Assalamualaikum Kang Zulham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Aduh, saya teh memang deg-degan teh nah Kang Zulham teh sumping atau moal ya. Kang Zulham itu adalah seorang pengamat atau pemerhati dunia remaja ya. Insya Allah. Masya Allah. Pendiri atau founder Kocimaki. Ya. Komunitas cinta Islam masa kini. Waduh, ini kalau berkaitan dengan remaja mah karasa kumang lah istilahnya mah boga anak masih kena remaja sa opat-opat gitunya. Waduh, bener gitu. Komo Kang Zulham ya ngurus remaja sa Kota Bandung gitu. Waduh, pasti tentunya ada ada hal yang cukup menarik untuk didiskusikan pada sore hari ini. Namun sebelum kita ngebahas tentang tema yang memang cukup menarik ya, ini lagi ditunggu terutama oleh ibu-ibu yang orang tua yang punya anak-anak remaja ini bagaimana kiat-kiat nanti menghadapi remaja hari ini kan, yang artinya ada orang mengatakan generasi Z, generasi milenial dan sebagainya kan itu ya. Itu berkaitan dengan kegandrungan ya. Kegandrungan Kang Zulham gini, kegandrungan remaja itu tiap generasi itu berbeda-beda kan. Artinya sesuatu yang lagi trendy lah atau zaman mang dalam in. Nah, gitu kan bedanya. Yeah. Baik itu dari sisi berkata kalau dengan musik beda-beda kan. Kalau zaman mang meureun Oma Irama kan dengan darah mudanya kan begitu ya. Ya seperti itu ya. Terus juga mungkin ketika naik lagi tahun 90-an tuh lain lagi. Ya, betul. Terus juga berkaitan dengan teknologi itu lain lagi ceritanya. Artinya banyak sekali berkaitan dengan dunia remaja itu berbeda-beda ya. Karesep, kasedep ya. Terus juga bagaimana remaja itu tentunya dari zaman ke zaman itu berbeda. Tapi ada yang sama sebetulnya. Sekalipun mereka tuh berbeda dalam menghadapi zaman, menghadapi teknologi, berhadapan dengan teknologi, tapi ada yang sama di mereka itu, yaitu ketika mereka itu kan usia remaja itu usia puber, ya sudah mulai ngegelis, ya
sudah mulai gumasep, sudah mulai resep kanu gelis, sudah mulai resep kanu kasep lah, pengalaman lah orang gitu ya, secara remaja. Nah ini melihat hal seperti itu Kang Zuhal gimana nih? Ketika melihat kondisi remaja yang sudah mulai berpikir ke arah sana itu gimana? Oh iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin kalau tadi ditanya gimana ya? Ya itu memang ini sih normal sih gitu. Ketika remaja puber gitu ya, remaja itu mencari jati diri gitu ya, itu normal sih sebetulnya, dan itu yang akan dirasakan oleh setiap remaja siapapun gitu ya. Saya pernah remaja, Mang Aswan pernah remaja gitu kan, pasti merasakan pubertas gitu. Cuman tadi polanya berbeda-beda. Ada kalau zaman Mang Aswan mah resepna Roma Irama gitu. Ada zaman saya mah resepna teh metal ya. Kalau sekarang kan remaja-remaja itu sedang gandrung-gandrungnya sosial media gitu ya. Sosial media di mana mereka itu ya hidup di zaman sosial media gitu. Mereka akan lebih menghabiskan waktunya di sosial media gitu. Kalau tadi berbicara pubertas itu kan normalnya remaja seperti itu gitu ya. Mengalami masa-masa usia remaja tuh baru melihat dunia mungkin seperti itu ya. Ya bisa apa yang dikatakan disebut gitu. dengan cinta pertama itu kan muncul dari situ yang susah dilupakan. Pengalaman. Ya. Ya, pesan untuk remaja lah ketika menghadapi dunia baru lah. Dunia pubertas kan banyak kaget lahnya. Oh kenaon sih gitu kan, dengan adanya taruhlah mimpi basah itu kan kaget. Terus juga bagi seorang remaja wanita ketika datang tiba-tiba tamu dari Ciberem kaget kan gitu ya. Terus berbarengan dengan itu kan juga muncul perasaan tadi Luis mulai ngagelis, mulai ketemu orang tuh imut-imut, malu-malu kan begitu ya. Nah ini artinya bahwa ada pergeseran yang secara tidak langsung, secara alamiah memang dia harus berhadapan, dia harus menghadapi kenyataan. Iya, betul. Itu ya kan kenyataan alamiah ya mah bisa ditolak kan begitu. Tapi kan bagaimana sih sebagai pemerhati remaja ketika menghadapi seperti itu, karena kan jangan sampai nanti hal ini terjadi penyimpangan nantinya. Nah, tipsnya bagi anak-anak remaja ketika mulai bertemu dengan dunia yang baru. Ya, kalau zaman sekarang itu kan zamannya teknologi ya. Apalagi kalau sekarang itu di sosmed itu di mana ketika seseorang itu nggak tahu, dia jadi tahu gitu loh. Kalau zaman kita ya, zaman saya itu susah banget mau cari tahu tentang misalkan satu hal gitu ya. Itu kalau sekarang informasi itu sangat mudah didapat gitu ya di TikTok gitu ya. Saya kan kebetulan aktifnya di TikTok gitu. TikToker gitu. TikToker. Info itu banyak sekali diberikan di TikTok. Termasuk kemudian ada yang mengkampanyekan LGBT, Mang, gitu ya. Dia mengatakan gitu ya, ini loh, gua tuh LGBT bisa hidup gitu loh ya. Bisa punya beasiswa, bisa sekolah di luar negeri gitu ya. Mereka mengkampanyekan itu gitu ya. Nah, ini kan bahaya sekali ketika dilihat oleh remaja ya. Tadi dikatakan labil gitu ya, dikatakan ini tipsnya gimana sih kalau misalkan ada hal-hal yang tadi ya, wanita mulai head gitu ya, anak-anak mulai mimpi basah. Kalau sekarang memang anak SD udah mimpi basah emang. Gitu ya? Ya, saya menangani beberapa remaja yang kajian sama saya sudah mimpi basah anak SD emang. SD itu ya? SD emang, kelas 5 SD emang. Kelas 5 SD ya? Saya tanya gimana kalau lihat wanita cantik, dia ketawa-ketawa semar mesum gitu loh. Ini artinya, ini ada pergeseran kultur loh gitu ya. Kalau zaman saya kan SMP lah ya, baru SMP ya. Mungkin zaman SMA gitu. SD udah mimpi basah emang gitu ya. Nah, saya tanya gimana kalau ketemu wanita cantik? Ya dia senyum-senyum gitu ya. Dia apa namanya? Nah, saya kasih pemahaman tentang Islam itu sendiri, Ghazul Basar gitu ya, bahwa kita itu memang di dunia itu tidak hanya hidup kayak hidup aja. Kalau hidup ayam pun hidup gitu ya. Kalau ya hidup ayam pun hidup, binatang pun hidup, tapi kamu itu manusia, kamu itu diciptakan oleh Allah ya. Kalau saya sih sering dikembalikan kepada fitrahnya itu sendiri sih gitu, akidahnya itu sendiri sih gitu. Menjelaskan hal seperti itu kepada mungkin kalau ke anak-anak yang sudah dalam
ya dalam anak-anak SMP atau SMA yang akalnya sudah mulai ini rada ngeunah lah nerangkeunah gitunya orang teh istilah nama rada jorok saeutik oge lah gitu kan. Ya kan model ka budak SD juga gitu kan. Kabayang gitu orang ngomongna gitu kan seperti itu kan. Nah, tentunya ada kesulitan tersendiri ketika menghadapi anak SD ya yang kondisinya sudah sama dengan anak-anak remaja pada umumnya yang memang dari sisi usia memang sudah SMP SMA gitu seperti itu. Ya memang itu tabu ya. Tabu. Tapi kan banyak lah yang membahas sih parenting gitu ya. Mungkin dari bidang parenting, psikolog gitu ya, bahwa pendidikan seperti itu ya itu diberikan juga kan gitu ya. Tapi justru eta masalah parenting terus karena itu teh dianggap penting. Dia bilang bukan karena nggak penting, karena kan bayarnya mahal orang gitu. Iya kan, koman ibu-ibu di kampungnya baraya-baraya mang di desa kan lain teu hayang benernya neangan ilmu nu jiga gitu, tapi kan istilahnya mah bayarnya mahal kudu ka kota kan seperti itu. Ya tapi setidaknya apakah itu di kalangan orang tua sendiri untuk menjelaskan tentang hal yang mendasar kan itu ya, persoalan yang jauh lah ya kan dari situlah mulai nanti muncul persoalan kan itu di kalangan orang tua sendiri pada umumnya, artinya orang tua milenial juga sih itu dibicarakan di anak-anak mereka itu. Orang tua milenial ya kalau anaknya sekarang SD berarti dia nggak milenial ya, mungkin generasi X ya, mungkin ya. Kan milenial itu 80 sampai 2000 kalau nggak salah. Milenial itu ya. Milenial itu. Ada mang naon? Mang kelahiran tahun sabaraha? Oh, kolonial. Kolonial. Jadi 80 sampai 2000 itu milenial gitu. Saya 92 gitu. Aing mah kajamanan nih mulai. Sip, buka incus ya, Sip. Adanya kalau misalkan anaknya sekarang SD nih, dia pasti generasi X dong gitu. Generasi X. Oh, berarti bukan generasi Z ya? Iya, bukan. Lewat ya? Lewat. Ini generasi gitu. X. Alpha ya. X tuh baby boomer. Walah. Orang yang hidup di zaman bom-boman gitu. Walah. Kita lanjutkan. Itu jadi gimana tuh ketika berhadapan? Artinya orang tua yang lahir dari generasi milenial ternyata anaknya sudah ada generasi Z atau generasi X hari ini tuh. Iya, ya gini. Karena kan kalau orang tua di generasi X ya, kulturnya adalah dia bisa merasa menang sendiri gitu ya. Artinya buta dengan teknologi. Bisa dikatakan seperti itulah. Kebanyakan nih, nggak semuanya gitu, kebanyakan. Cek aing oge gitu ya. Buta dengan kehidupan luar gitu ya. Yang penting beliau itu mengikuti pendidikan dari baby boomer aja gitu udah selesai gitu ya. Termasuk mungkin orang tua saya mungkin ya. Ya agak kurang melek dengan teknologi, padahal di sosial media itu banyak sekali hal-hal yang aneh-aneh gitu ya. Ya tadi kalau misalkan gimana nih orang kampung misalkan ya susah untuk parenting gitu ya. Ya itu sih PR bersama gitu ya, gimana kita bisa mencerdaskan para orang tua ini gitu ya terhadap memang serangan yang dilakukan kepada generasi remaja saat ini gitu ya. Ya tadi faktanya begitu, Mang. Anak SD udah mimpi basah, Mang. Saya juga kaget gitu ya. Kalau sudah mulai seperti itu muncullah yang disebut dengan cinta pertama. Cinta pertama. Nah, itu ya. Berkata dengan cinta pertama ini apakah kalau dilihat dari sisi positif negatifnya apakah itu ada energi nggak? Energi positifnya seperti apa, energi negatifnya seperti apa ketika muncul. Soalnya kia mah, ya pakai pengalaman, ya kan berbicara pengalaman, itu kan pengalaman hidupnya kan sepoe, ya kan begitu ya. Mimpi basah, terus juga tadi berbicara tentang menstruasi itu kan kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana remaja mulai puber lihat normal lah gitu normal ya. Kan normal. Artinya begini aja, Mang aktif di masjid. Keur baheula mah ambung pisan ka masjid teh, anti pisan ka masjid teh. Aslina lah wani diriungkeun. Tapi ketika mulai aya nu dipikaresep di masjid, geulis nih. Gitu ya. Mang pernah ngobrol sama teman-teman remaja juga karena kan Mang juga ngajar akhirnya jadi ngajar remaja di masjid ya. Sampai hari ini masih ngajar remaja di masjid kan seperti itu. Ya, ada yang dimulai dari hal-hal seperti itu. Artinya ada juga dong energi positifnya dalam tanda kutip gitu ya seperti itu. Nah ini melihat
Ya, saya juga pengalaman, Mang. Pas bulan Ramadan jadi panitia remaja masjid P3R gitu, Mangnya. Iya, iya, benar. Cewek, cinlok. Iya. Setiap tahun sekali terjadian gitu. Nah, terjadi juga kan kayak gini. Tapi kan itu sih dari kalau tahun sekarang itu saya lihat sih kurang ya anak remaja ke masjid ya. Sekarang itu gandrungnya di sosmed, Mang. Dan itu betul. Lebih apa ya, lebih bahaya. Anak sekarang itu ya, anak SMA ya, itu udah nggak mau disentuh, Mang, sama orang tuanya, Mang. Gitu. Mereka nggak akan, kebanyakan ya, mereka nggak akan masuk dinasihati secara langsung gitu. Tapi mereka lebih melihat apa jawabannya di sosial media, Mang. Gitu. Sekarang memang zamannya 4.0. Lebih ada sorangan di kamar, gitu. Jawaban sorangan seperti itu. Betul, daripada diceramain sama orang tuanya gitu ya. Itu apakah karena memang tadi generasi orang tua yang generasi milenial, apalagi mungkin memang generasi kolonial yang sangat gagap teknologi itu bisa yang jadi. Punya artinya karakter orang tua yang seperti itu hayang menang sorangan lah seperti itu. Bisa jadi. Anak itu melihat itu ngomong percuma jeung kalau aing mah cenah. Aing ngomong kieu gitu kan. Oke, nanti kita akan bahas karena memang pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan apa yang bisa membedakan seorang anak itu berbeda paham dengan orang tua atau dengan melawan. Ini menarik sekali. Pemirsa Royal TV luar biasa diskusi sareng Kang Zul ini karena memang Kang Zul adalah orang yang berkecimpung di dunia remaja. Tentunya dia tahu betul hari ini bagaimana kondisi remaja baik tadi generasi Z, generasi milenial, generasi Z juga generasi X nanti ya. Ini tentunya bagi orang-orang tua yang jika emang lah kolonial seperti ini perlu juga mengetahui bagaimana kondisi. Walaupun misalkan anaknya sudah pada sepuh, punya anak artinya cucunya, kan begitu. Ini juga persoalan tersendiri ya. Mangga bade ngiring jabung tumalapung di acara Royal TV ngaji ngarti ngahiji ngabubuti tetar Sunda tos tiasa on bade masihan pertarosan atau napi di komentar di kolom chat. Mangga silakan. Kang Zul, ini menarik ya. Berarti ada energi ya di situ ya, secara tidak langsung ya. Ada energi bahwa ketika memang mulai puber, ada cinta pertama bagi anak remaja itu sebetulnya ada energi. Ada dia mulai eksistensi dirinya ingin diperhatikan. Ya, anu tadinya kuleuhe misalkan ku kolot macik atuh mandi nu bener. Mung tapi dia sudah mulai ngebersihan awakna sorangan teh kudu ditita gitu kan. Terus bahkan mah pengen dicukur aya nama kan seperti itu. Mah pengen atau misalkan karena musimnya jilbab kerudung mah pengen kerudung yang ini aneh kan gitu ya. Artinya ada energi positif ya dari pubertas tadi ketika si anak sudah mulai melihat dunia lain seperti itu. Kang Zul, kan dengan orang tua itu kadang-kadang udah remaja, anak-anak mah mungkin masih manut ya, masih anak mamah lah gitu ya. Tapi ketika dia sudah mulai dunia baru itu, sudah mulai ada perbedaan pendapat. Baik itu nanti masalah makanan, karesep. Anu baheula mah misalkan kolot teh resepna teh dongeng misalkannya, kolot dongeng, dia nu alus mah ieu kan, parebut remote TV jadi masalah kan? Channel TV jadi masalah kan gitu. Terus juga sekarang mungkin masalah HP jadi artinya dari mulai makanan, pakaian, karesep, bahkan sekolah bisa saja berbeda. Ari orang tua nama yang ke pasantren, ari budak nama yang ke dia misalkan seperti itu. Nah, untuk membedakan antara melawan dengan berbeda pendapat dengan orang tua, ini kan beda tipis gitu. Nah, ini gimana Ki sikap seorang remaja dan juga mungkin nanti ditambahkan orang tua ketika menghadapi masa-masa anak-anaknya itu seperti ini gitu. Gimana? Seharusnya ada psikolog ya. Tenan borong we kabeh borong. Ya saya coba jawab sebisanya ya gitu. Kalau zaman sekarang kan itu ya tadi informasi mudah didapat ya. Wah di TikTok itu informasi hacker aja udah bisa kita dapat loh gitu. Asli emang semuanya apa yang kita nggak tahu bisa dapat di sosmed gitu loh istilahnya. Nah tadi berbicara kalau misalkan ada anak yang debat gitu ya, tidak sepemahaman sama orang tuanya gitu kan. Ya kalau di ilmu parenting gitu yang pernah diikutin juga gitu kan, ya kan jadikan anak gue sebagai sahabat gitu, bukan jadikan sebagai tawanan perang gitu ya. Kan ada usia-usianya gitu ya. 0 sampai 7 jadikan raja gitu ya, kemudian
8 sampai sana jadikan tawanan perang dan seterusnya gitu kan. Itu ada ilmunya juga kan, didik anak juga gitu ya. Apalagi remaja gitu ya. Nah tadi saya ingin berbicara di fenomena remajanya saja dulu ya. Nah tadi remaja itu sekarang itu gantung sekali dengan sosmed. Apa yang nggak tahu di dunia nyata dia tahu di dunia sosmed gitu ya. Dan dia nggak mau lagi disentuh sama orang tuanya. Susah gitu ya. Saya ada cerita juga gitu kan, ada orang tua yang udah anaknya SMA gitu ya, dia udah nggak mau disentuh lagi sama orang tuanya gitu ya. Susah lah gitu ya. Cinglah kumaha urang lah gitu. Saya diarahkan kan. Saya diarahkan nanti gitu ya. Nah, ini harus dijadikan sahabat kan remaja-remaja ini kan. Nah, disitulah seharusnya orang yang sadar ya dengan kerusakan yang ada, kerusakan sosial ya, kerusakan sosial ini gitu ya. Yalah kita nimbrung loh sama remaja gitu ya. Kita duduk bareng lah ya, kita kita masuklah ke dunia mereka gitu ya. Untuk kemudian mengajak mereka jadi lebih baik lah gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau dikatakan gimana sih cara bedainya anak yang debat sama yang memang punya pemikiran sendiri, ya memang udah zamannya gitu sekarang mang gitu. Sekarang di sosial media orang yang nggak tahu bisa tahu. Artinya bahwa dengan sosial media itu apapun yang mereka cari, apapun yang mereka inginkan, itu ada di situ. Daripada misalkan tadi berdebat dengan orang tua, numuan menang kalau aku mau gitu kan begitu, meningkatnya jeung sosial media lah, atau minimal juga dengan babaturan seperti itu. Kadang-kadang ini bagus nggak sih menurut Kang Zul tuh seorang anak curhat kepada temennya gitu. Artinya ketika ada persoalan sedikit-sedikit temannya WA atau lewat apa atau janjian kopi darat di mana curhat gitu kan. Ya kalau berbicara bagus nggak bagus ya memang faktanya kayak begitu mang. Hari ini tuh hari ini gitu. Tadi mereka udah punya dunia sendiri gitu. Nggak mau lagi ke dunia remaja, ke dunia keluarga gitu ya. Saya punya adik nih, saya anak pertama gitu. Saya punya adik 2 gitu ya. Yang satu masih SD, yang satu sudah kerja gitu ya. Ini yang masih SD nih gitu ya. Udah susah diajak bareng-bareng sama keluarga itu gitu ya. Dia punya dunia sendiri. Punya dunia sendiri, pengen main sana sini gitu ya, main sosmed gitu ya, main games gitu ya. Itulah yang terjadi sekarang gitu ya. Nah, ini mungkin pelajaran buat para orang tua gitu ya. Saya pun juga masih belajar jadi orang tua mang. Gitu, bukan artinya sok menasehati atau gimana ya, bareng-bareng sharing lah gitu ya. Ya tadi kalau misalkan anak-anak itu kalau sudah SMA nih ya diajak diskusi lah gitu ya, bukan dinasehatin lagi. Kalau udah SMA memang gitu ya, udah remaja jangan dinasehatin tapi diajak diskusi gitu ya. Contoh gimana mainnya sekarang gitu ya, kita cari tahu gitu loh kesukaannya dia itu apa, gimana sekarang followernya udah berapa misalkan gitu ya. Mereka seneng kalau ditanya seperti itu dibandingkan dengan mana itu temunang ulin puting gitu. Wah, kabur lah yakin gitu ya. Bapak kayak ulin tipe ting wae, bapak masih yang narona. Nah, gitu kan. Diajak sharing gitu gimana followernya sekarang misalkan gitu ya. Oh, udah 1000. Terus gimana, ada kesulitan enggak gitu ya. Diajak sharing gitu ya. Bahkan masuk ke dunia mereka dan kemudian diajak untuk menyukai Islam sedikit-sedikit. Saya punya binaan. Dari mulai SMP nih, SMP saya bina gitu ya, kajian Islam gitu ya. Awal-awal emang Allahok gitu ya, nggak tahu, nggak ngerti gitu ya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah lulus, udah jadi influencer gitu ya, udah jadi selebgram istilahnya, udah bisa menginfluence teman-teman di sekitarnya gitu ya. Nah ini memang proses sih gitu ya, nggak bisa instan ya. Orang tua pengen, wah anak saya pengen soleh, nggak asupin ke pesantren, nggak bisa begitu, nggak bisa begitu. Tetap al-madrasatul ula itu kan keluarga, apalagi ibu ya gitu ya, misalkan gitu ya, nggak bisa, wah anak saya soleh pengen pesantren aja ya gitu ya. Selesai nggak kayak gitu. Tapi kita harus dampingi gitu ya. Bahkan keluar pesantren bisa jadi makin beringas bisa gitu. Jadi. Bukan artinya mendiskreditkan pesantren ya, ampun paralun gitunya. Tapi di sini juga ada yang lulusan pesantren malah resep nate karena sosial media. Ya gitu. Tapi alhamdulillah juga sih mang di TikTok gitu ya. Lulusan pesantren bisa menjelaskan kitab Turos. Alhamdulillah gitu. Saya lihat di situ gitu ya. Dengan gayanya gitu ya, menjelaskan fikih saum, menjelaskan fikih haid gitu. Dia bisa gitu loh gitu. Ya tadilah remaja itu beririsan ya. Ada yang memang remaja yang memang
istilahnya Islami gitu ya, ada remaja yang abu-abu, ada yang remaja yang memang hedonis, ada remaja yang memang agnostik. Nah, ini bahaya agnostik Mang gitu. Agnostik teh naon teh? Anu agnostik naon agnostik? Ya, gini, agnostik itu kan orang yang memang dia percaya Tuhan gitu ya. Dia percaya Allah gitu. Tapi aturan hidup nggak mau dia pegang gitu. Dia nggak mau aturan hidup dia tuh pengen dia sendiri gitu ya. Dan ini banyak dilakukan oleh para YouTuber Indonesia gitu ya. Wah, mereka sangat mempropagandakan yang namanya agnostik ini, Mang. Seakan benar gitu ya. Istilahnya gini, ada pernyataan begini, Mang. Mungkin Allah pengen buat hidup gua begini ya, berandal, maksiat. Mungkin Allah ingin menunjukkan bahwa ada orang salah di dunia ini. Seakan-akan benar gitu ya. Tapi kan itu salah besar gitu kan. Nah, ini yang dipropaganda oleh orang-orang agnostik gitu. Artinya apa? Sosial media ini sudah sangat banyak dimasuki oleh orang-orang yang nggak benar istilahnya gitu. Jadi harus nanti kita harus memaklumi bahwa ada orang salah di sekitar semua kan itu gitu. Pemikiran agnostik kan gitu ya. Belum lagi nanti ateis ya. Kalau ateis sudah dihajar gitu ya, tapi yang tentang agnostik bahaya juga gitu. Nah, sosial media diisi oleh orang-orang seperti itu, Mang. Apakah kita akan diam ketika sosial media yang memang remaja-remaja muslim kita itu berkecimpung di situ gitu ya. 24 jam bisa dikatakan ada di sosial media, kita akan diam, tidak akan bikin konten untuk Islami untuk di sosial media gitu. Apakah seperti itu gitu ya? Justru kalau kita tidak mengisi ruang-ruang sosial media, akan diisi oleh orang-orang agnostik tadi. Bahkan orang-orang yang sekuler, liberal, dan isme-isme lainnya yang semakin acak adut. Itu kekejar nggak sih sama minimal sama orang tua generasi milenial ketika anak-anaknya berada di generasi Z seperti tadi, bahwa teknologi informasi sosial media lah dalam hal ini begitu luar biasanya ya berkembangnya, sehingga dia harus terus beradaptasi. Tapi kan faktor umur, faktor waktu, faktor kahoream dan macam dan artinya ngesekolot mah kan juga mang sorangan lah. Piraku marahtikeun nu kitu terus da lieur atuh kan loba pagawean istilah seperti itu. Nah, ini apa sih yang harus dilakukan sebagai orang tua ketika menghadapi lompatan-lompatan teknologi yang terus diadaptasi oleh anak-anaknya, oleh cucu-cucunya kan seperti itu. Sehingga kita sendiri kewalahan, wah cucu orang, incu orang, anak orang sudah bikin kadieu. Wah, seperti itu tuh gimana itu antisipasinya? Ya, memang harus belajar gitu. Tidak ada yang terlambat lah gitu ya. Belajar gitu ya, mau belajar apapun kan. Sekalipun tukang tandur sebenarnya. Sekalipun tukang tandur gitu ya. Ya, psikologi remaja sekarang mau nggak mau ya begitu gitu ya. Ya mungkin yang saya bilang, saya ketahui remajanya yang punya HP gitu ya, yang bisa sosial media. Kalau yang nggak punya HP ya nggak tahu sih gimana di luarnya gitu ya, karena saya gini nggak punya nggak tahu ya gitu. Ya bahkan kan sekarang kuli bangun aja TikTokan gitu. TikTokan bikin konten gitu ya. Ya mau nggak mau haruslah gitu. Apa ya namanya, tadi sih kuncinya adalah membersamai si remaja ini gitu. Bukan dijadikan tawanan perang. Bukan. Menarik Kang Idul, luar biasa ini betapa tugas berat kita sebagai orang tua ya menghadapi remaja seperti itu, dan juga bagaimana remaja-remaja kita ya ketika berhadapan dengan kondisi saat ini ya, tantangan zaman yang luar biasa. Pemirsa Roya TV masih bersama Mang Aswan di Jomantara di acara ngabuburit di Tatar Sunda, ngaji ngerti ngahiji, Ramadan bulan barokah, jendela memahami Islam kafah. Membahas berkaitan tentang remaja Islam ya, dengan Islam itu bisa bangkit. Tentunya tadi juga sudah banyak persoalan-persoalan yang dibahas ya. Luar biasa, ternyata kita sebagai orang tua hari ini juga merasa kewalahan ketika melihat anak-anak kita atau cucu kita ya yang sudah lompatannya luar biasa, tingkah lakunya sudah aneh-aneh, macam-macam dan sebagainya. Tentunya ini tantangan tersendiri bagi generasi kolonial kayak Emang kayak begini ya, menghadapi anak-anak generasi milenial ke generasi Z. 30 menit, 35 menit kita sudah diskusi. Mangga kalau yang mau komentar atau mau bertanya, dan juga minujeng tepang, minujeng manco di Roya TV kangge anu nembe manco nya. Ibu-ibu terasa masak mah.
atau ngaraos kaganggu, tapi terus bari ngupingkeunnya ya penting sekali bagi bagi kita semua. Ini informasi berkaitan dengan remaja ya. Tentunya dunia remaja adalah dunia yang paling indah sekali. Remaja yang sangat rupawan. Itu lagu plus. Artinya memang remaja itu Kang Zul ya, senantiasa bukan dieksploitasi ya. Kalau Mang Asman lihat, ada memang eksploitasi ya. Juga ada yang prestasi. Ya. Tadi kalau dieksploitasi, tapi juga ada manfaatnya. Artinya bahwa dunia remaja itu memang dunia yang indah, dunia yang penuh idaman, penuh keceriaan dan sebagainya. Tapi sekarang juga kita melihat ada eksploitasi anak-anak remaja hari ini. Gitu, dieksploitasi. Dan dengan melihat kondisi antara prestasi dan eksploitasi ini, sebetulnya kalau Kang Zul melihat apa sih dibalik kepentingan eksploitasi dan prestasi ini? Nah, artinya tadi ada dieksploitasi ini, tapi dengan tujuannya tadi ujung-ujungnya influencer apa namanya? Ya, influencer, jadi influencer kan begitu. Kan cita-cita barudak aya nama. Kalau dulu Mangker SD mah kan itu cita-cita jadi apa? Si Susan lah yang jadi insinyur, eta bonekanya. Susan jadi apa? Jadi dokter gitu ya. Tapi anak-anak tuh kan jadi YouTuber, jadi apa kan seperti itu. Betul. Nah, apakah itu termasuk eksploitasi atau prestasi sih? Kalau misalnya iya, oke. Berbicara eksploitasi ya. Itu sih tergantung definisi apa namanya itu sudut pandang gitu. Kalau contohnya saya mencoba ya menjadikan remaja itu influencer gitu ya. Saya buat komunitas namanya YouTuber Muslim gitu ya. Ya alhamdulillah dia bisa menginfluence sahabat-sahabatnya yang di bawah gitu ya. Bisa mengajak gitu ya. Bisa kira influencer naon atau asap pilek atau asa deket ke pilek. Influencer itu memang. Influencer itu orang yang mengajak sih gitu sih, intinya sih mengajak kepada poros tertentu gitu ya. Kan ada influencer Muslim nih yang mengajak ke Islam dong. Ada juga influencer agnostik tadi. Ngajak ke agnostik gitu loh. Dan ini banyak nih udah influencer. Istilah aya nama influencer. Lain aya obatna influencer lain gitu ya. Bahkan mana ya. Tokoh lah, artis lah gitu. Gitu. Nah kalau sekarang kan jadi artis mah gampang, Mang. Tinggal bikin yang artis tinggal bikin yang trending gitu ya. Jadi influencer. Jadinya gitu ya. Follower Instagram banyak jadi influencer gitu. Nah, yang disayangkan tadi kalau sekarang itu influencer yang banyak itu ya tadi influencer agnostik tadi, Mang. Gitu. Tadi sih kalau masalah eksploitasi dan prestasi ya. Itu tergantung remajanya cara pandangnya kayak gimana sih gitu. Apakah dia merasa eksploitasi atau diberikan prestasi kan gitu. Tapi anehnya tuh sekarang juga ya para politisi, orang-orang tua gitu ya atau ya dalam tanda kutip apa sih yang dia harapkan, yang dia inginkan, yang dia kejar gitu ya. Sampai dia itu ketika ada seorang influencer selebgram, terus apalagi lah namanya seperti itu nikah gitu kan, nepikeun kan dihadiri kan itu. Apakah memang pengaruhnya itu sedemikian hebat gitu, sedemikian wow gitu, sampai setingkat orang nomor satu di satu negara jazirah, gitu. Sampai dia luar biasa gitu. Iya. Itu pengaruhnya sih, ya. Ini berbicara tadi influencer pengaruhnya sangat besar gitu ya, apalagi yang tadi dihadiri di pernikahannya itu ya, ya wong nomor satu kok gitu ya, subscribernya jutaan puluhan juta gitu ya. Ya itu kan namanya influencer itu mempengaruhi. Berarti gitu. Terpengaruh mana tanya? Itu sih tabayun ke orangnya. Kita tanyakan itunya. Nah, artinya influencer itu mempengaruhi. Tadi apakah ingin mempengaruhi keburukan atau kebaikan gitu. Nah, banyaknya mempengaruhi keburukan, minimalnya mubah lah gitu. Tapi kan banyaknya saya searching di Telegram, di Facebook, yang namanya YouTuber Muslim itu cuman yang saya tahu ya, cuman 53 orang Bang gitu ya. Yang saya tahu sih gitu ya. Nggak tahu sih kalau YouTuber Muslim itu. YouTuber Muslim itu di dunia. Tapi kalau YouTuber Bandung, itu buji banget gitu ya, dan konten-kontennya ya
paling banter paling parah yang haram, paling banter yang mubah kan gitu. Nah itu yang Jeung loba alih nu like share nantinya subscribe-nya teh loba betul gitu. Jadi saya pikir ya harus betul-betul digencarkan lagi atau betul-betul diciptakan lagi influencer muslim yang lainnya gitu ya. Namanya juga create leader not followers kan gitu ya. One followers menciptakan leader, menciptakan influence, menciptakan panutan bukan follower mah hirup-biung gitunya juga entong kayak membebek gitu ya. Tapi kita harus sebagai muslim yang paham dengan adanya serangan sekularisme, adanya serangan liberalisme, adanya serangan agnostik gitu ya. Kita harus menciptakan generasi yang memang menginfluence di bawahnya, gitu sih. Iya. Dan itu sudah diakui juga ya, bukan diakui lah, berbagai data telah ditulis gitu ya, telah ada banyak data lah bahwa akibat sosial media ini ataupun lonjakan teknologi informasi ini secara langsung ataupun tidak langsung itu telah sangat berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas juga kan begitu ya, terutama terhadap remaja-remaja Islam hari ini. Perubahannya kan luar biasa. Mereka sudah terlibat narkoba dari mulai SD sudah tadi kan, sudah terlibat narkoba, terus juga pergaulan bebas, bahkan tingkat kriminalitas, kejahatan, membunuh dan sebagainya ini sangat luar biasa. Peningkatannya terus gitu ya, dan tidak ada turun. Bahkan kemarin itu ketika Mang Aswan diskusi sama Kang Andika yang ngebahas tentang masalah pemuda ya. Iya, betul. Saya dapat informasi yang sangat mengejutkan, itu ada seorang anak SD menghamili anak SMP gitu. Iya kan? Pasti teu diajarkan ku kolot nama. Gitu kan. Ku masyarakat nage pasti henteu lah siga gitu. Tapi ini kenapa bisa terjadi? Wah, orang moal neangan jurig nu teu kadeuleu cek paribasa. Wah, ya gara-gara sosmed kan begitu seperti itu ya. Nah, apakah kita sebagai orang tua, Kang ya, ya memang kita Mang Aswan ge teu ngabibisani lah. Ketika anak-anak begitu berjam-jam di dengan HP-nya kan gitu ya. Begitu HP ragrag, aduh mana teh HP teh mahal sih ya, jadi menang nganjuk can lunas kan gitu ya, wani ngambek lah kan gitu ya. Tapi kadang-kadang kita sebagai orang tua itu tidak berani ketika anaknya rusak akhlaknya karena sosial media, tidak mau membanting HP itu gitu. Iya paham. Kan gitu ya. Nah itu dengan artinya ada dua sisi bukan dua sisi lingkaran setan. Bukan. Kalau pisau ya, mata pedang yang sama ini. Artinya satu sisi memang sosial media itu dibutuhkan, artinya teknologi itu dibutuhkan. Satu sisi juga ini sangat membahayakan. Dahulu misalkan ketika belum online, belajar tidak dikasih online tuh. Mana sih tong lo banyak ke HP, kuota mawam, tek-tek bengek lah, gitu ya seperti itu. Tapi sekarang ketika belajar harus online, harus di rumah, gitu kan. Nah, jika diulang tahun kan tabarudak teh, ini gimana? Oke. Artinya ada kesusahan ya. Ya, seperti itu. Bahwa dampak tadi negatifnya udah jelas tadi kan, tingkat kriminalitas di kalangan anak remaja itu, terutama anak remaja Islam itu luar biasa kan begitu. Ya jelas ya, tingkat kriminalitas memang bisa dipengaruhi oleh sosial media juga gitu kan. Ketika ada nih namanya juga influencer, ada juga influence nih ya di luar negeri kalau nggak salah gitu ya. Mungkin kasusnya juga nggak lama ya, beberapa tahun kemarin gitu ya. Challenge gitu ya, challenge apa ya, challenge bunuh diri gitu kalau nggak salah ya, challenge yang ekstrim lah gitu ya. Dan ini kan banyak diturutin sama remaja-remaja gitu ya. Dan itu tahunya mereka dari mana? Dari YouTube gitu ya, dari YouTube gitu. Itu kan yang negatifnya kan gitu. Ya, tadi kalau dikatakan gimana nih orang tua dilema nih gitu ya. Di sisi lain ini juga perlu nih belajar online gitu ya. Ya itu mah sudah keadaan yang memaksa gitu kan. Memang pandemi harus online gitu ya. Dan sekarang anak-anak dijadikan budak HP gitu ya. Ya memang fakta yang tidak bisa
pungkiri gitu ya. Ya cuman garis besarnya tadi sih yang saya garis bawah itu ya, di sosial media itu ya irisannya kan banyak sekali gitu ya. Tadi ada orang yang memang Muslim betul, ada orang yang memang menyukai kemaksiatan, ada orang yang agnostik, ada orang yang wah macam-macam gitu. Itu Ya. harus diketahui lah ya, banyak Heterogen. sama orang tua, sama guru, Ya. artinya para Mm-mm. mereka yang artinya sangat berkepentingan Ya, tentang betul. generasi itu ya, bahwa Mm-mm. anak-anak tuh tadi ada anak-anak yang Muslim, Ya. ya yang memang sudah istiqomah, Ya, betul. ada yang abu-abu, Ya, ada betul. yang memang tetap di dunia hitam, Ya, ada betul. yang memang ateis, Ya, ya. ada yang apa tadi akustik, Agnostik. agnostik ya, sebetulnya. betul. Di sisi kota setik, artinya itu harus diupdate terus oleh orang, Iya, kan? betul. Artinya bahwa kita juga sebagai orang tua lah geus beak dengkak sebetulnya. Guru juga sama udah beak dengkak jika nama bagaimana kekhawatiran melihat generasi remaja seperti ini. Makanya muncul kalau dalam dunia pendidikan itu sekolah karakter gitu ya. Jadi, Iya. dan dengan munculnya sekolah-sekolah yang berbasis karakter seperti itu, ada sih ngepek nggak sih terhadap artinya anak-anak makin balager lah seutik lah gitu. Karakter ya. Pertama ya saya tidak mendalami pendidikan, tapi yang bisa diketahui ya gitu ya. Ya kalau misalkan melihat sekolah-sekolah juara gitu ya, sekolah-sekolah tadi dikatakan spesial ya gitu ya, nggak boleh nyebut judul ya, ada lah ya yang spesial dan banyak juga berhasil Bang gitu ya. Seharusnya di Bogor gitu kan berhasil gitu. Di sisi gini, di sisi lain mereka itu menciptakan karakter di dunia sekolah nih ya, basic pendidikan kayak gimana gitu ya. Tapi di sisi lain mereka juga membuat komunitas remajanya gitu loh ya, dan alhamdulillah aktif-aktif Mang gitu ya. Mereka bisa tampil di Instagram menjadi pembicara gitu ya, bisa menyampaikan Islam di tengah-tengah teman-temannya gitu ya, dan banyak diikuti juga, banyak followernya juga gitu ya. Gini lah, pertarungan antara hak dan batil ini akan terus loh ya sampai hari kiamat kan gitu ya. Dan itu pasti terjadi gitu ya, tidak bisa kita pungkiri gitu ya. Nah artinya apa ya, kita harus melek banget gitu ya, bahwa di luar sana tuh banyak loh pejuang-pejuang kebatilan gitu ya, tanpa lelah, tanpa letih mereka itu membuat konten ya, gimana caranya nih bisa menyesatkan anak-anak remaja gitu ya. Nah, alhasil harus juga nih gitu dibuat gitu ya. Tadi sekolah-sekolah berbasis karakter gitu ya. Dan itu merupakan langkah yang bagus juga sih menurut saya sih gitu. Dan berhasil juga, faktanya ada gitu ya, bisa saya tunjukkan gitu. Ya lah gitu. Dan bisa menginfluence gitu ya remaja-remaja di Instagramnya gitu. Kan sekarang hidupnya serba sosial media Mang gitu ya. Teman-teman sekarang udah bukan nyata teman-teman sosmed gitu ya, follower ya, curhat di sosmed gitu ya. Ya gitu-gitulah gitu. Artinya ada sesuatu dengan kalau mengasuh itu kan kajian. Kalau dulu mah minggu dalam nonton film Silora baheula banget. Ke masjid, artinya indah lah. Terus kalau minggu kalau nggak renang, usum bola itu main bola, kita main di di lapangan dekat ITB ya dulu. ITB ada Luzium, itu main di situ, main bola tuh wah luar biasa lah. Betul-betul menikmati sosial hubungan sosial dengan teman-teman itu dari sisi intent ketemu, ngobrol, karakter, gelut dan seperti itu. Gitu ya, macam-macam lah ya. Nah,
Bahkan kita kenal itu secara alamiah itu dengan daerah-daerah yang lain kan, dengan yang jauh itu kan tidak lewat seperti itu kita kenal itu kayak wow. Tarkam. Kan begitu ya. Ya Tarkam dulu ada apa sepak bola Tarkam Hayam Cup kan itu ya. Itu sekarang sudah hilang lah dari peredaran. Apakah memang ini emang sudah bukan dunianya lagi kan itu. Tapi kadang-kadang kalau lihat di sosmed ya, di Facebook atau di apa, ya di Facebook kalau melihat itu ada orang yang masih mengenang. Ya mungkin generasi kolonial ya gitu ya. Inggris Ararewe dia menang layangan seperti itu ya. Sudah tidak ada lagi. Tapi kan positifnya di situ justru mereka mengenal alam, dekat dengan alam, dekat dengan kehidupan sosial yang nyata. Benar. Ini kan kalau ini kan dumai. Ya, benar. Dumai itu dunia maya, dunia yang ada tapi tidak ada disebut ada kan betul. Iya. Nah. Bandingkan bisa nggak Kang Zul membandingkan antara anak-anak yang hidupnya lama di dunia maya dengan anak-anak yang hidup di dunia nyata itu? Iya. Saya ngalamin juga. Itu perbedaan mendasar yang paling mencolok itu apa sih? Ya gimana ya? Kalau tadi dikatakan bagus atau enggaknya di dunia maya, ya gimana? Faktanya memang sekarang di situ gitu loh. Ya nggak bisa kita pungkiri. Mau bisa kamu ke sini dong main layangan, geus teu usum mang gitu. Ngapain layangan? Gitu ya enggak. Main game aja namanya. Iya gitu. Terus tadi kalau misalkan perbedaannya apa gitu ya? Apa ya? Perbedaannya ya yang saya rasakan ya gitu ya. Lebih ini sih, kita lebih bisa mengetahui apa yang tidak kita ketahui ya gitu. Artinya wawasan itu lebih luas tuh dengan sosmed gitu ya. Orang bahas macam-macam di TikTok gitu ya, bahas segala macam lah, semua dibahas gitu ya di TikTok gitu. Kalau dulu zaman saya juga kan sok moro layangan gitunya, ini kamana kabeh kamin kamana itu teh renang di Gang Haji Tamim mang. Jauh tuh. Ya gitu kan Kasati gitu ya main Tamiya dulu bulan Ramadan mah gitu ya. Sekarang udah nggak ada lagi kan kayak gitu. Sekarang kan sosmed gitu ya. Nah, perbedaannya ya kerasanya ya pasti ada lah bedanya gitu ya. Dan kalau saya wawancara nanti remaja yang suka sosmed, pasti dong dia nggak akan kenal dong mainan-mainan kita zaman dulu gitu ya. Kan tadi meme-meme di Facebook bener gitu ya. Kalau kamu lihat gambar ini berarti kamu seangkatan. Gitu kan. Kalau kamu sudah gini berarti ke sekolah kan gitu kan. Kalau kamu suka main ini berarti kamu seangkatan gitu kan. Memang beda gitu ya. Paling sebagai nostalgia itu lamun 17 Agustusan seperti itu. Iya. Saya juga dulu ketika masuk ke dunia remaja gitu ya, sebelum dakwah di remaja gitu ya, saya juga bingung gitu ya, ini gimana. Sementara yang pemahaman saya remaja itu ya remaja yang hidup di dunia saya loh gitu ya. You main futsal, you main bola, you main kaleci misalkan gitu ya, main band ya, main musik. Sekarang musik pun udah nggak mau ya, rata-rata ya remaja itu sekarang itu ya sosmed lah gitu ya. Yang lebih parah lagi judi online gitu. Yang lebih parahnya lagi nih gitu ya. Tapi masih sedikit lah remaja yang ngelakuin itu ya gitu ya. Itu sih lifestyle gitu ya. Mukbang itu apa ya? Makan gitu ya. Adik saya juga pengen tuh bikin channel mukbang gitu. Tapi nggak berhasil lah. Apa caranya gitunya gitu. Itu sih lifestyle sih. Ya. Terus begini Kang Zul, kita kembali lagi ya bahwa tadi tingkat kriminalitas di dunia remaja, terutama juga termasuk dunia remaja kaum muslimin itu luar biasa ya gitu ya. Termasuk di negeri inilah. Ya artinya kita bisa lihat setiap hari berita berseliweran ya berkaitan dengan kenakalan remaja dengan berbagai aspeknya, tadi narkoba, seks bebas, terus pembunuhan dan sebagainya. Ya di level SD sampai seperti itu sampai SMA itu luar biasa. Artinya kenapa ini kalau kenakalan remaja sudah sedemikian, bahkan LGBT sekarang sudah sudah nggak aneh lagi kalau kita lihat, bahkan sudah hampir di mana-mana lah, bahkan di kampung-kampung juga seperti itu ya. Betul. Kenapa ini tidak dikatakan sebagai oleh negara gitu ya, darurat kenakalan remaja, sebagaimana daruratnya bahaya wabah COVID-19 itu. Mungkin ini lebih berbahaya karena akan merusak generasi. Kenapa tidak dikatakan seperti itu? Ini harusnya pejabat yang ngomong nih. Artinya sebagai
sebagai pemerhati dunia remaja juga mungkin jauh ke arah sana kan ketika melihat solusi-solusi ini mentok-mentok, tentunya kenapa sih nggak muncul? Memang ada Komnas Perlindungan Anak, hanya sampai seperti itu saja. Oke. Tadi ya, saya pengen dulu cerita nih tentang LGBT tadi, luar biasa Mang. Ya. Ternyata lebih dari apa yang kita bayangkan gitu ya. LGBT. Ya betul, di TikTok gitu ya misalkan gitu ya. Dia itu mempropagandakan bahwa ini loh LGBT itu bisa hidup nih gitu ya, bisa punya beasiswa gitu ya, dan amit-amit gitu ya dia tuh mau mempamerkan foto mesranya dengan suaminya gitu, jadi laki jadi kumah ngomong katanya bingung. Suami. Tapi yang saya heran dan kemudian kaget gitu ya, banyak juga tuh komen-komennya tuh, Bang gimana Bang punya anaknya Bang gitu loh, Bang gimana? Ada aja komen yang artinya komennya komen bukan bertanya gitu. Bertanya dan pengen tahu gitu ya. Dan ketika saya scroll stalking lagi ya, stalking itu cari tahu lagi gitu ya. Dan memang penggemar LGBT juga gitu ya. Ya kalau berita kemarin kan nggak lama di Garut itu anak SMP ya, LGBT itu banyak kan gitu ya. Di sosmed itu banyak. Nah, itu sih yang paling bahaya gitu ya. Dan mereka gencar sekali gitu ya, mempropagandakan itu. Oke, sekarang ke tadi kenapa sih gitu ya hanya sebatas Komnas HAM gitu. Gimana ya? Kalau memang sekarang dunia remaja seperti itu kan fakta gitu ya. Kalau tadi Komnas HAM hanya sebatas misalkan tentang kekerasan seksual ya, Kak Seto ya gitu ya. Komnas HAM itu Kak Seto, Komnas Anak ya Kak Seto ya gitu ya. Misalkan Kak Seto itu cuman ketika ada kekerasan, ketika ada kasus baru loh gitu ya muncul ya. Sementara dengan sosial media sendiri tidak diperhatikan juga tuh gitu ya. Artinya begini, yang muncul ke permukaan ke media ya, media nasional ya yang saya katakan gitu ya, itu mungkin hanya sebagian kecil saja gitu ya, yang kasusnya ditangani oleh Komnas Anak misalkan gitu ya, atau Komnas HAM gitu ya, tentang tadi anak SD memperkosa anak SMP misalkan gitu, hanya sebagian kecil. Tapi di sosial media itu masih banyak kasus-kasus yang belum terpecahkan gitu ya, dan mungkin gitu ya dalam sudut pandang Islam gitu ya, ini sudah sangat nggak boleh gitu ya. Nggak tahu dari sudut pandang yang lain kan gitu ya, mungkin mereka berpikir seperti itu, saya nggak tahu juga gitu ya. Tapi yang saya ketahui dari sudut pandang Islam ini sudah sangat menyalahi gitu ya. Ya tadilah LGBT gitu ya, itu banyak penggemarnya gitu ya, banyak followernya gitu ya, ribuan bahkan jutaan gitu ya followernya itu ya gitu ya, bahkan tampil di salah satu podcast terkenal nasional gitu ya. Nah ini gimana? Kan ada ya anak yang kemudian lahirnya itu agak kemayu gitu ya. Ya wallahu alam gitu ya. Lebay gitu ya. Agak kecewek-cewean gitu ya. Nah, ini mendukung dia dong gitu ya, bahwa kamu tuh bisa gitu ya, hidup gitu ya. Kamu itu normal lah gitu ya gitu. Ini sangat bahaya gitu ya menurut saya gitu ya. Dan saya suka buat konten gimana belum sih kalau LGBT sih. Rencana sih mau buat konten bagaimana bahayanya LGBT misalkan gitu ya, bahayanya ini walaupun followernya belum banyak gitu ya, tapi ya sedikit usahalah untuk kemudian berdakwah di tengah-tengah remaja gitu sih. Itu artinya bahwa ya tadi kalau lihat di sosial media itu mungkin hanya sebagian kecilnya saja. Betul. Di balik itu semua sebetulnya maksudnya di nasional sebagian kecil tuh. Nasional. Nah, tapi sosial media itu lebih banyak justru. Lebih banyak lagi gitu ya. Artinya yang gitu. Kalaulah misalkan itu ada data statistiknya, mungkin yang terdata hari ini di Komnas HAM atau di apa itu mungkin hanya sebagian kecil saja. Betul. Tapi di balik itu semua yang tidak terdata itu banyak sih. Dan dibiarkan masih ada itu masih bisa bebas berseliweran gitu maksudnya gitu ya. Kalau tadi Mang tanyakan bahwa kenapa sih tidak dikatakan ini sebagai darurat gitu ya? Yeah. Kalau begitu siapa sih yang paling bertanggung jawab itu kan ada orang tua, lingkungan, masyarakat, juga ada negara gitu ya. Ini kan sebetulnya sudah berkaitan dengan generasi gitu. Ini bukan main-main gitu kan. Nya orang ngagunakeun kayu putih wae teh coba-coba kan gitu. Jangan coba-coba kan. Bayar coba-coba. Ya. Gitu ya. Ini gimana nih? Ya. Ya kalau kita sih jangan belajar menyalahkan gitu ya. Artinya apa?
setiap kesalahan, setiap apa-apa yang ada keburukan di anak kita gitu ya, pasti ada andil kita loh gitu ya. Yang dihisap kan bapaknya dong gitu ya, orang tuanya dong gitu ya, yang dihisap atas anaknya gitu dong ya. Jangan sedikit-sedikit menyalahkan yang lain gitu ya, maksudnya gitu ya. Kita kembalikan dulu lah ke bapaknya gitu ya, ke kita sendiri lah gitu sebagai orang tua gitu ya. Apakah betul pendidikannya itu sudah sesuai dengan apa yang ada di dalam syariat Nabi gitu ya? Apakah betul belum sih sudah betul belum sih mendidik anak gitu ya? Bahwa tadi kita berbicara keburukan di sosial media itu real nyata gitu ya. Masalah salah menyalahi gitu ya. Ya tadi ya kalau misalkan perlindungan layar perlindungan layar itu KPI ya, Komisi Penyiaran Indonesia gitu ya, itu kan wewenangnya sudah pasti negara gitu dong ya. Yang berseliweran di sosial media itu kan sudah pasti dong pemangku kekuasaan gitu ya. Nah untuk anaknya sendiri, remaja sendiri ya pastinya tanggung jawabnya orang tua dong gitu ya, yang memang mendidiknya caranya kayak gimana ya. Tadi sih permasalahannya adalah tadi ketika generasi X ini gitu ya, bisa dikatakan tidak melek teknologi gitu ya, susah untuk memahami teknologi gitu ya, memahami algoritma teknologi gitu ya. Ya itu sih kebablasannya di situ ya. Mungkin ini peluang mereka barat ya untuk menyesatkan remaja-remaja kita ya. Artinya semualah bertanggung jawab, artinya orang tua, lingkungan, tentunya dalam hal ini bahkan adalah negara. Oke, pemirsa Royah TV, kita sudah 60 menit ya ngawangkong Gunem Catur berkaitan dengan Islam itu akan memberikan jaminan bahwa remaja dengan Islam itu akan bangkit, jaya dan luar biasa. Dengan Kang Zul sebagai pengamat dunia remaja luar biasa di lingkungan kita, Gunem Catur kita ini sudah banyak sekali ilmu yang juga Mang dapatkan. Tentunya bagi para wargi Royah TV ngaji ngarti ngahiji ngabuburit ti Tatra Sunda anu bade jabung tumalapung mangga ngajengkeun pertarosanana, silahkan. Kita sudah mulai untuk diskusi ya. Di sini juga sudah ada yang bertanya nih, Kang Zul, dari kata bicara katanya. Mang, perkawis rusakna remaja ayeuna teu leupas tina sistem anu diterapkeun ayeuna. Apakah betul? Sistem apa nih? Sistem naon tah? Sistem naon tah? Ya kalau kemarin kita ngebahas dengan teman-teman pemuda itu bahwa sekularisme, liberalisme itu memang diguar secara mendalam, memang waduh sangat berbahaya sekali memang dari situ. Apakah memang itulah satu-satunya yang merusak dunia pemuda dan dunia remaja itu? Sekularisme ya? Ya, sekularisme itu kan artinya itu fasludini anil hayah gitu ya, pemisahan antara agama dan kehidupan gitu ya. Itu kan isme ya. Isme yang memang dipropagandakan oleh influencer ya kepada publik gitu ya, dalam hal ini remaja gitu ya. Jadi itu sih sistem yang memang tadi dipropagandakan oleh influencer agnostik ini kepada remaja gitu ya. Ngapain sih gitu ya? Maksudnya gini, ada pernyataan gini, hidup gua gimana gua gitu ya, agama itu urusan gua sama Tuhan gua. Ada pernyataan kayak gitu ya, dan itu berasal dari pemahaman sekularisme kan gitu ya, fasludini anil hayah. Dan ini awalnya dari mana? Ada titik awalnya dong gitu ya. Masuk ke ujuk-ujuk, kamu sekuler nggak ujuk-ujuk kayak gitu ya. Dari lifestyle dulu dong gitu ya. Dari lifestyle dulu ya. Nah ini dari kata-kata ini yang bikin mengganggu pemikiran saya, hirup aing kumaha aing. Khususnya di Bandung nih ya gitu ya. Ini seakan-akan biasa. Jadi sudah nggak mau diatur lah gitu. Iya gitu ya. Hirup aing kumaha aing gitu ya. Aturan agama nggak boleh ngatur kita gitu ya. Urusan dosa gua sama Tuhan gua gitu kan. Urusan bukan sama lu kan, bukan itu. sama lu gitu kan. Yang rusak gua. Rusak gua gitu ya. Urusan neraka gua gitu ya. Bahkan sampai kayak gitu kan gitu ya. Nah, ini dari pemahaman sekularisme itu sendiri gitu ya. Yang dipropagandakan oleh influencer tadi sih gitu ya. Mungkin bukan hanya influencer lah. Tayangan TV, tayangan film gitu ya, banyak hal lah gitu ya, yang
mempengaruhinya gitu ya. Sistem ya, tadi berbicara sistem ya, mungkin sistem sosial maksudnya ya, sistem sosial gitu ya. Ya tadi berkaitan dengan penyiaran penyiaran internet, televisi ya maksudnya, YouTube dan sebagainya, itu kan wewenangnya Kominfo yang bisa memblokir situs-situs yang aneh-aneh kan Kominfo gitu ya, mual bisa ku swasta gitu ya. Kemudian cara pandang sih gitu ya, cara pandang seseorang. Contoh gini ya, apa sih definisi porno? Kan kalau kata Islam, porno itu ketika seseorang keluar dari wilayah domestiknya gitu ya, kemudian terlihat auratnya, itulah porno kan gitu. Tapi sekarang apa sih definisi porno? Masih abu-abu kan gitu ya. Tergantung daerah. Tergantung daerah emang ya. Namun cek orang Jawa mah Ya. ini belum porno. Ya, ini, bener pakai gitu. keben belum. Porno itu kayak orang Papua misalkan seperti itu. Gitu kan definisi. Bingung ya. Definisi porno aja kan nggak selesai nih gitu ya. Akhirnya apa gitu ya? Ada ketidakjelasan di situ ya. Sementara ya bahas satu aja lah, jangan dulu agnostik, jangan dulu ateis, tentang porno aja dulu ya di sosial media gitu ya. Masalah definisi porno aja kan nggak selesai gitu ya. Terus nggak ada hukuman kalau orang mau berbuat pornografi. Ketika ada pornografi itu ketika ada hubungan seksual, itu baru dikatakan pornografi gitu ya. Sementara orang yang memperlihatkan pahanya gitu ya, auratnya lah gitu ya, itu nggak disebut porno gitu ya. Nah ini yang nggak selesai gitu ya menurut saya gitu ya. Ya kalau Islam kan jelas mengatakan yang namanya porno itu ketika seseorang keluar dari rumahnya terlihat auratnya, itulah porno, selesai gitu ya. Jadi sistem sosial juga ya betul tadi dikatakan, sistem itu memang punya andil gitu ya terhadap tanggung jawab kerusakan semacam ini. Masya Allah. Artinya bahwa ya kerusakan sendiri itu sistem lah yang sebetulnya memberikan jalan, memberikan pintu, betul. Sehingga apapun budaya, ajaran, pengaruh, bahkan mungkin di dalamnya juga teknologi itu ya bisa masuk secara bebas dan sudah tidak bisa dibendung lagi. Mang Yudi bisa ditampilkan siapa-siapa yang ngasih chat, komentar, Mang bisa sebutkan nanti untuk sapa-sapa ya. Siapa saja yang mereka ini katanya pengen disapa-sapa, pengen ditoel-toel ku Mang Aswan nih. Ya, ketinggal nih. Ada Kang Didik Banjar nyimak, alhamdulillah Kang Didik ya. Atur nuhun parantos nyimak ya. Oke, aya agen VELO 88 ya. Ada Endang Karana, alhamdulillah nyimak saurna ya. Udah dibesarkan nih. Abdul Hamid Inyong hadir. Parman 123 alhamdulillah menyimak. Aam Muhammad Isa hadir. Saiful Bahri, Sandi Firman, Amrul Haq alhamdulillah. Rizwandi oke hadir. Muhammad Najib ya. Video dakwah Tasikmalaya. Wah, luar biasa nih. Tasikmalaya, di mana Tasikmalaya? Purwanto Teguh ya, suara kurang maksimal katanya. Waduh ya, karena mungkin belum belum sarapan. Zufong ya. Oke, aya Debaba, ada Ii Siti Nura Sifah, ya, Isnur Cinunuk hadir, alhamdulillah. Ada Abdul Haq, Muzakir, Agus Sulaiman, Malangbong, waduh. Jam Uje hadir, ya. Oke, kata bicara, Masya Allah. Ya, oke, nanti kita sebutkan lagi lah di segmen berikutnya kali. Pemirsa Roya TV, ya terima kasih atas atensinya dan juga bagaimana telah nyimak dan juga terus mantau. Masih ada waktu sekitar 20 menit ke depan untuk diskusi pada sore hari ini berkaitan dengan dunia remaja ya, Islam akan tampil dengan Islam remaja akan tampil beda, bersama Kang Zulham dari Kocimaki ya, komunitas cinta Islam masa kini. Wah, luar biasa. Kang Zul. Dulu zaman Mang kolonial itu idola itu lamun te Amerika Eropa. Ya. Mang tuh kenal lagu-lagu barat itu ya emang ketika usia remaja lah. Mulai ditelan The Beatles di rumah dulu itu pasang poster-poster The Beatles ya. Kakak nggak seneng kalau kakak resep berarti
Ebit GAD apa beda-beda kan. Kakak juga remaja ya, Mang SMP kelas 1, kakak tuh kelas 3 SMP, yang satu lagi SMA. Apa namanya tuh? Di situ sudah mulai antara adik aja gitu ya. Ini bercara Mang aja ya. Artinya The Beatles, terus sebelumnya Elvis Presley masih inilah. Rolling Stone nggak terlalu ini. Artinya Eropa. Lalu muncul kesininya apa namanya tuh Korea. Skid Row. Belum jauh. Wah, jauh Korea ya. Oh iya. John Bon Jovi tahun 90-an. Ya. Metallica. Mulai juga yang lokal-lokal, Hari Mukti itu. Wah. Artinya muncul ya. Aduh du 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 du. Wah, itu lagu kesenangan itu. Di lintas melawai remaja-remaja. Wah, itu luar biasa. Udah nggak kenal generasi sekarang. Nggak akan kenal. Tapi saat itu memang ya Bang katanya remaja masjid itu. Udah remaja masjid itu. Ya, tapi ada yang agak sedikit syariah. Oh. Mungkin ayeuna ya sedikit syariah itu kan tata takwa. Oh, iya. Ada Saung Jabo, ada apa namanya Iwan Fals, ya terus ada Setiawan Jodi waktu itu ya. Sudah mulai apa namanya itu lagunya melawan rezim ya dengan lagu Bento kan gitu ya. Seperti itu ya bahwa ini mulai agak sedikit terus ya artinya bahwa bergeser. Nah, sekarang remaja itu seperti itu. Ya, dari mulai zaman keponakan Mang itu kan ramainya Jepang. Ya, Jepang. Komik-komik Jepang. Ya, Mangnya masih sampai tamat itu. si naon teh? Conan. Conan. Sampai tamat itu ya. Artinya bahwa itu memang tidak bisa di ini ya. Terus bergeser Jepang, terus film-film Jepang ya, sampai Doraemon bikin ke anak Incu ya gitu ya. Nah, sekarang Korea. Ada ya. Anak-anak sekarang Korea. Ya. Kapan sih ke Islamnya gitu? Karena apakah kita Islam tuh karena sangat puritan gitu ya? Masa sih Islam mainnya begini gitu kan? Makanya kan ada kalau ada seorang kalau maksudnya nggak tebauan sih sebetulnya kalau misalkan ada ustadz nyanyi nembang terus ada ustadz main gitar tapi isinya kan namanya betul. Mang aja di HP itu ada lagu Gambus Oma Irama yang iya lagu Gambus lagu Arab gitu ya tapi enakan lagu tahun 80-an artinya sehingga seni Islam itu tidak berkembang karena tadi pandangan dari kaum muslimin terhadap seni itu sendiri gitu ya sangat lebih kepada nggak mengharamkan tapi makruh misalkan seperti itu. Padahal banyak sekali orang-orang tuh yang tertarik dengan ajaran, tertarik dengan isme, tertarik dengan kelompok, tertarik dengan komunitas itu biasanya dengan hal yang berbau seni gitu. Nah ini gimana nih menurut Kang Zul? Oke. Masuk dari seni gitu ya? Iya, seperti itu. Dulu sih ya memang kayak gitu. Saya juga kan dulu anak metal. Metal juga kan gitaris dulu kan gitu. Akhirnya hijrah gitu ya. Ya kalau sekarang mah udah beda emang gitu. Seni apa ya? Seni udah bukan seni saya bilang gitu. Sosmed gitu. Yang saya tahu mah itu sih gitu. Bukan dari seni gitu ya. Tadi anak sekarang udah nggak akan sedikit lah gitu ya suka lagu-lagu musik-musik gitu ya. Ya paling sekarang itu Korea gitu ya, Korea yang menyukai artis-artis Korea gitu ya, apalagi girl band gitu ya, masih digandrungi oleh mereka remaja-remaja gitu ya. Nah kalau sekarang udah bukan dari seni sih, dari sosial media itu sendiri gitu. Mungkin bisa jadi ketika di sosial media dia menampilkan seni juga bisa jadi gitu ya. Dan yang paling ini tuh games ya sekarang itu ya masih gandrung itu game sih buat remaja mah gitu ya. Kalau seni udah nggak bisa masuk sih sekarang gitu ya. Sepengetahuan saya gitu kayak gitu sih. Artinya tapi masih adalah gitu ya seperti itu ya adalah sedikit lah. Lewat. Artinya kemarin juga Maher Zain naik gitu kan seperti itu. Ya. Terus juga Sabian kan gitu orang ya terlepas sekarang lagi ada masalahnya gitu ya. Tapi kan orang sudah mulai ngomong-ngomong Arab ya. Iya. Itu kan ada pengaruhnya lah. Ada gitu. pengaruhnya. Ya, itu kan influencer betul, gitu. betul, Seperti itu artinya. Betul. Nah,
berkaitan juga dengan hal seperti itu tentunya jangan sampai ya kita juga terhadap mereka yang berkesenian tentunya jangan menganggap ini karena tetap ada pengaruhnya kan seperti itu. Oke. Nah, berkaitan dengan fenomena hijrah nih anak-anak. Anak kaum muslimin ya. Ada jomblo fisabilillah. Ada pejuang tauhid. Kan itu ya. Juga ada katakanlah yang sekarang yuk ngaji. Gitu ya. Atau pemuda hijrah dan sebagainya. Artinya apakah sekarang mereka dengan gandrungnya terhadap Islam itu fenomena apa sih sebetulnya? Dengan gandrungnya sekarang terhadap Islam. Karena tadi kita berbicara tentang bagaimana kondisi dunia hitam remaja kan itu. Tapi pada sisi yang lain juga hari ini dunia remaja itu sedang hijrah mereka pelan-pelan. Makanya tadi muncul jomblo fisabilillah. Juga ada katro, terus juga ada yuk ngaji kan seperti itu. Itu fenomena apa sebetulnya? Ya kalau ini sih itu biasanya dari dai-nya sendiri sih gitu ya. Pemuda hijrah, kita bicara pemuda hijrah. Itu kan gimana kepiawaian Ustadz Hanan Attaqi di Al-Latif gitu ya, mengajak pemuda-pemuda gitu ya. Kan baru-baru sekarang gitu ya ada fenomena pemuda hijrah gitu ya. Saya juga kan dari dulu memang hijrah gitu ya, sebelum Hanan Attaqi gitu ya. Tapi nggak berani show up gitu ya, atau kenapa gitu ya. Tapi jodohnya di situ mungkinnya di Al-Latif ya, Hanan Attaqi membuat pemuda hijrah gitu ya. Ya jadi deh pemuda hijrah gitu ya. Rata-rata musisi yang hijrah itu gitu ya. Rata-rata musisi, dan musisi itu gampang lah hijrahnya saya pikir gitu ya. Dan rata-rata sekarang musisi udah pada hijrah gitu ya. Kesulit sebenarnya. Kesulit musisi mah gitu ya. Nah, nggak tahu kenapa ya saya berpikir gini, ini pasti ada pola gitu ya. Pihak mana gitu ya ingin menyesatkan remaja, katakanlah, lewat musik udah nggak bisa nih. Lewat musik udah nggak masuk nih gitu ya. Sudah bukan waktunya. Udah kita buat nih. Wah, itu kan sosial media gitu kan. Ya itu tadi di TikTok itu apa yang nggak tahu sama orang lain bisa diketahui gitu ya. Sampai rumus hacker pun bisa diketahui di TikTok. Oh gitu. Iya gitu ya. Artinya lompatan tadi lebih jauh lagi lompatannya gitu Mang gitu ya. Ngehack laptop dosen tuh dikasih tahu di TikTok gitu loh. Artinya ada lompatan yang sangat tinggi gitu ya. Pemuda hijrah ya, yuk ngaji itu kan berangkat dari dai-nya sih gitu ya. Bagaimana kepiawaian dai-nya itu sendiri mengajak pemuda-pemuda tadi. Itu rata-rata di generasi milenial tuh pemuda hijrah itu ya. Artinya yang lahir saya revisi dari milenial itu yang lahir dari 81 sampai 2000-an lah gitu ya. Berarti 80 ke bawah kolonial. Generasi X gitu. Nah, yang sekarang itu pemuda hijrah ya, remaja jodoh fisabilillah itu generasi milenial rata-rata. Nah, sekarang generasi Z udah nggak masuk ke sana gitu. Generasi Z itu kalau nggak salah di 2000 ke sekarang sampai sekarang dong gitu ya. Nah itu udah nggak masuk diajak ke komunitas kayak gitu. Nah maka pihak yang mungkin ya Freemason kah atau apa kah gitu ya nggak tahu ya. Buat tuh aplikasi TikTok ya, aplikasi Instagram gitu ya. Itu apa? Ya, TikTok lah mungkin ya yang saya fokuskan. Itu untuk memang menjadikan lifestyle baru buat remaja sekarang gitu loh. Udah nggak akan masuk di seni mah gitu ya. Masuknya di lifestyle tadi gitu sih. Ya artinya bahwa tidak bisa tidaklah sekarang ya bahwa dunia sosial media itu adalah merupakan juga jembatan. Kalau kita bisa ambil positifnya adalah untuk adanya sebuah perubahan tadi ya. Artinya remaja Islam bisa tampil beda hari ini kan begitu ya, dengan betul. bisa mempengaruhi tadi teman-temannya yang lain kan begitu. Terbukti tadi dengan banyaknya pemuda-pemuda yang hijrah tadi yang dari dunia gelap gulita itu ya ke dunia yang terang benderang ini. Yaitu Kang Zul. Kita akan tahu ketika generasi Z ini hijrah terkadang bukan pujian ya yang didapatkan gitu ya, tapi juga kadang-kadang juga ada yang sifatnya bulian, dibully kan, kalau yang nama dibully lah seperti itu. Nah, bagaimana memandang hal seperti itu dan untuk mengistiqomahkan lah. Angzul kan mungkin di pembinaan remaja kan itu, tenanglah antum, teman-teman antum sekarang menjauh gitu kan. Dulu antum dekat dengan si A, si B, si C, tapi ketika antum hijrah, antum malah dikeluarkan dari grup WhatsApp, dikeluarkan dari komunitas seperti itu. Artinya
untuk menguatkan ketika si remaja ini hijrah, itu kan luar biasa nih tantangannya. Tadinya makanya bukan pujian, ada sih pujian ya mungkin dari orang-orang yang seide, tapi kan dia dulunya di dunia hitam, tiba-tiba hijrah, ya muncul bulian. Biasanya kan kalau yang nggak kuat mah, loba kan balik deui kan, Iya. gitu kan, kembali lagi kan seperti itu. Nah untuk Kang Zul sebagai pemerhati remaja dan juga yang sekarang ini punya komunitas remaja untuk menguatkan yang baru hijrah itu gimana? Bahkan buliannya bukan sama person, Bang, sama lembaga. Sama Dikatakan begini, saya sedih banget ketika berita di CNN ya. Generasi milenial terpapar terorisme. Wah. Oh, langsung Ini udah dicap nyerang gitu ya. generasi milenial. Dicap gitu ya. Kalau dulu kan isu terorisme itu anak muda, pemuda, sekarang udah masuk generasi milenial. Artinya apa? Ada polarisasi dong gitu ya. Nah, kalau berkaitan dengan tadi remaja yang dibully gitu kan oleh teman-temannya gitu ya, ketika hijrah gitu ya. Ya tidak lain ya mungkin didampingi dong gitu ya. Ya tadi sih sebetulnya sesuatu itu akan lebih mudah dengan kualitas dan kuantitas mungkin ya. Begini, ketika tadi saya cerita ya salah satu remaja binaan nih ya menjadi influence ya di Instagram gitu ya. Dia bisa menginfluence teman-temannya gitu ya. Kalau misalkan ada yang hijrah terus dibully ya, dan sebagainya, ya tinggal kasih konten ya. Bagaimana cara menghindari bully itu, atau misalkan bagaimana cara istiqomah gitu ya. Adalah itu tips-tipsnya lah gitu ya. Panjang lah kalau dikasih. Masuklah Cimaki, Kocimaki komunitas, gitu gitu ya. ya. Mendampingi, membarengi, yuk kita sama-sama lebih baik gitu ya. Tapi dah udah tertolak lah bahasa lebih baik ke remaja mah gitu nggak kumaha aing gitu kan remaja mah gitu ya. Jadi bahasanya sekarang mah lebih ke gini sih. Lebih ke tadi influencer gitu ya. Yuk jadi influencer yuk gitu ya. Influencer apa? Influencer muslim dong gitu ya. Ngapain? Ya buat konten gitu ya. Nanti follower kamu banyak gitu ya. Padahal kita lagi menggiring tuh ke arah influencer muslim itu sendiri gitu sih. Ya artinya bahwa harus dikuatkan lah tetap ya bahwa bahwa ketika dia pindah, ketika dia hijrah itu bukan tanpa masalah juga gitu ya. Iya. Ada masalah baru, tapi masalah baru itu justru akan semakin dia eksistensi dia, keberadaan dia, kualitas dia kan gitu ya. Dengan tampil beda kan ceritanya tampil beda. Dia dengan tampil beda tuh kita dengan membawa Islamnya tadi ya. Nah, bahwa Islam itu sendiri kan modern, Islam itu cerdas, Islam itu sendiri gagah dan sebagainya kan itu mereka tampilkan dengan karakter remaja ya. Oke. Luar biasa nih Kang Zul. Anda punya kiat-kiat buat para remaja kita bahwa dengan Islam itu kita bisa berprestasi. Itu gimana nih kiat-kiat? Gini sih, kalau sekarang kan remaja-remaja itu banyak yang belajar untuk buat konten gitu ya. Prestasinya itu di konten sih sebetulnya gitu ya. Kalau sekarang kan prestasi juara satu kelas udah nggak musim kayaknya ya. Nggak tahu lah, ada beberapa mungkin gitu ya. Kalau sekarang kan prestasinya apa? Ketika follower banyak jadi selebgram betul. Jadi ranking kan ranking kedua teh geus teu dianggap kan kumangke lah gitu. Sekolah online itu kan menjadikan misalnya harian sekolah gitu ya. Asal mending gawe lah. Gitu ya. Bikin konten gitu kan gitu. Nah, prestasinya itu kan di konten. Melihat kacamata sekarang gitu ya. Prestasi remaja itu ketika punya follower banyak, jadi selebgram, jadi influence gitu ya. Nah, kalau saya sih sering mengatakan begini ya. Bro gitu ya. Ketika di kajian-kajian Islam gitu ya, hidup ini harus punya karya gitu. Kalau mau jadi hebat itu harus punya karya gitu. Mark Zuckerberg punya karya Facebook gitu ya. Al-Khwarizmi punya karya algoritma gitu ya. Nah, kamu pun harus punya karya dong gitu ya. Apapun lah konten sekarang gitu ya. Buat konten sebisa mungkin gitu ya. Diarahkan sedikit ke Islami gitu ya. Memang ada sih yang bikin konten vlog ya, motor gitu ya. Tapi sedikit-sedikit lah diarahkan ke konten-konten Islam gitu ya. Sedikit ajak kajian Islam gitu ya. Jadi prestasi remaja sekarang itu sudah jarang sih ya gitu ya yang juara satu kelas gitu ya, tapi mempunyai
follower banyak, bisa menginfluence, bahkan punya subscriber banyak gitu ya. Saya juga punya channel YouTube nih, namanya Kang Zoel. Boleh di subscribe gitu ya. Punya subscriber banyak, dapat duit deh. Nah, itulah prestasi remaja sekarang gitu ya. Bukan lagi juara 1 ranking 1. Teu nepikeun ka sakola luhur oge urang geus meunang duit teh budak kocrak nya nya. Budak kocrak. Eleh apa namanya itu selevel S3 aja kalah sama anak kocrak gitu ya. Oke. Pemirsa Royah TV masih bersama Mang Aswan di Ngabuburit Teater Sunda. Tangtos nawai ya masih kena aya waktu 5 menit deui ka rengse nya. Anu parantos manco alhamdulillah atur nuhun pisan. Katampi tadi masih ada waktu kalau yang mau bertanya silahkan ya. Dan juga bagi mereka yang baru manco, aduh terlambat nih ya, bahwa kita tadi sudah membahas panjang lebar berkaitan dengan dunia remaja tadi, bagaimana solusinya, yaitu bagaimana orang tua, lingkungan dan juga negara ini harus betul-betul peduli ketika memang anak-anak remaja kita sudah jatuh tenggelam ke dalam dunia yang luar biasa gelapnya. Nah, pemirsa Royah TV masih ada waktu 5 menit ya, masih ada satu pertanyaan lagi ke Kang Zul ya dari Mang Aswan ini. Kang Zul, bagaimana agar remaja kita ini jadi remaja idola ya, dan sekaligus juga menjadi remaja idaman seperti generasi emas zaman Islam dahulu. Tentunya pengen dong seperti itu. Kalau tadi kata Kang Zul bahwa kita harus punya prestasi dong, gitu kan. Nah, bagaimana sekarang nih agar menjadi idola ya, agar menjadi idaman ya. Ini kan sesuatu yang tadi kalau influencer kan seperti itu kan hanya influencer, tapi bagaimana sebagai seorang muslim ini jadi pemuda muslim yang diidolakan, yang diidam-idamkan ini. Ya. Tentunya bukan nanti akan merasakan dirinya senang, bangga dengan seperti itu, tapi juga lingkungan, terutama orang tuanya. Ini bagaimana nih? Ya, kalau saya pernah ngobrol sama ulama Jawa Barat ya, tantangan generasi ke depan itu bukan hanya sakofah dasar, gitu ya. Gak cukup ku MDI, tapi harus paham turos gitu. Oh, iya. Saya tuh masih bingung, maksudnya apa ya? Tapi ketika lihat di TikTok gitu ya, ya memang betul kalau tadi kan tadi kalau influencer sudah selesai dibahas ya, sekarang masalah agamanya nih gitu ya. Anak muda banyak lah, nggak terlalu banyak juga sih, ada lah gitu ya. Anak muda yang bisa kitab Arab gundul gitu ya, menjelaskan fikih saum ya dengan FYP-nya TikTok gitu ya. Menjelaskan fikih ihtilam ya, menjelaskan fikih haid gitu ya, itu remaja gitu ya. Dan ternyata memang ketika berdebat masalah syariah yang memang ada perdebatan, oh ini syariah ini wajib diterapkan secara kafah, oh nggak perlu, loh, ini cukuplah dengan yang ada sekarang lah gitu ya. Nah ini perlu pendalaman kitab turos itu sendiri gitu ya, perlu menggali kemudian kitab warisan para ulama dulu ya. Ini dong ada nih dalilnya, ini nih ada dalilnya, nggak cukup Quran gitu ya, tapi kitab-kitab yang memang menunjang itu semua gitu sih. Jadi untuk menjadi idola ya memang berat sih. Itu artinya ketika menampilkan anak-anak remaja sudah bisa menampilkan konten-konten seperti itu dan direspon gitu ya. Itu artinya sudah terjadi perdebatan, ngobrol, diskusi gunem catur dengan sama remaja mungkin akan lebih masuk ya dibandingkan tadi dengan aduh saya kalau nanya ke ustadz. Itu tadi emang menurut Kang Zul sendiri gimana nih? Ada waktu ya. Masjid-masjid sekarang ini kan sepi dari anak-anak remaja. Gitu kan. Masjid-masjid sepi dari anak-anak pemuda seperti itu. Ya tadi karena mungkin generasi kolonial inilah yang masih berkuasa seperti itu. Dia melupakan generasi selanjutnya. Itu dengan hal seperti itu gimana nih Kang Zul melihatnya? Ya kalau tadi dikatakan masjid sepi gitu ya, itu fenomena itu yang sekarang. Dimana-mana gitu ya. Ya tadi sih generasi ke depan itu nggak cukup sakofah dasar tadi gitu ya, tapi paham turos gitu ya. Itu saya ngobrol sama ulama Jawa Barat gitu ya, sama ulama Bandung tuh ya, ketika di sebuah forum gitu ya, ketika menyampaikan sebuah materi gitu ya, ya. Sekarang itu generasi nggak cukup sakofah dasar gitu ya, ilmu-ilmu biasa gitu ya, tapi harus benar-benar paham turos gitu ya, bisa bahasa Arab, bisa baca kitab warisan ulama dahulu gitu loh, nggak cukup sakofah dasar gitu sih. Maka disitulah akan tampil beda ya. Ya betul sekali. Dan tentunya ini juga bagi para orang tua, terutama para DKM ya,
di masjid-masjid juga harus memberikan fasilitas, ya, memberikan penting. tempat tersendiri bagi remaja, ya agar regenerasi itu tetap berjalan. Jangan sampai tadi ya status quo ini tetap, ya kalau memang melihat tuh status quo aja yang memperkuat, sehingga remaja itu hanya manut saja kan begitu. Padahal remaja itu sekarang kan sudah lompatannya luar biasa. Aduh, atur nuhun Kang Su. Sebetulnya masih banyak sih yang Mang ingin tanyakan, akan tetapi karena waktu sudah tidak lagi mengizinkan. Pemirsa Roya TV, ngaji ngarti ngahiji ngabuburit di Tatar Sunda. Ramadan, bulan barokah, jendela memahami Islam kafah. Hatur nuhun kapal wargi anu parantos manco salami 80 menit sareng Mang di Jomantara. Oge kapal wargi anu parantos masihan pertarosan komentarna alhamdulillahnya. Insyaallah enjing sonten baris patepung lawung deui sareng Mang di Jomantara dina acara anu sami nyaeta ngabuburit di Tatar Sunda di Royah TV ngaji ngarti ngahiji. Kamana jalan ka Singaparna ya, kaditu ka Cicabati. Kamana jalan ka surga? Tonton terus Royah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senam. Cumarita umat Islam kantos digjaya ngawasaan 2/3 dunia 13 abad langkung lamina nyong colana generasi baheula nu mawarobahna peradaban manusia wibawa umat nu mawa komara ngagimirkeun musuh nu rek ngaruksak nagara hayudak harapan nu nyata tinggal kenaturan jieunna manusia nu mata karuksak nu mawa cilaka jalankeun syariat Islam sagem leungah wangun khilafah Rusiana hayudak harapan nu nyata tinggal kenaturan jieunna manusia nu mata karuksak nu mawa cilaka jalankeun syariat Islam sagem leungah wangun khilafah Rusiana nyong colana generasi baheula nu mawarobahna peradaban manusia wibawa umat nu mawa komara ngagimirkeun musuh nu rek ngaruksak nagara hayudak harapan nu nyata tinggal kenaturan
khilafah Rusiana. Hayu dak harapan nu nyata tinggalkeun aturan jieunna manusia nu matak ngaruksak nu mawa cilaka jalankeun syariat Islam sageumleuna ku wangun khilafah